Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Kami dari kelompok 3 kelas 12 MIPA 3 akan menampilkan hasil analisis kami terhadap teks Candi Borobudur pada halaman 53. Nah, ini dia anggota-anggota kelompok kami, yaitu ada Diki, Mahadewi, Alfarhani, Khalida, Rafa, Isan, Nadia, dan Jasmine. Nah, ada 4 hal yang akan kami bahas, yaitu ringkasan teks, analisis novel atau cerita, struktur teks, dan kebahasaan teks. Seperti yang kalian lihat, di samping kanan merupakan teks asli Candi Borobudur yang telah kami ringkas sedemikian rupa sehingga tidak mengubah maknanya. Silahkan disimak baik-baik ya. Candi Borobudur adalah monumen Buddha terbesar di dunia. Borobudur itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Vihara Buddha Ur, yang artinya wihara Buddha di bukit. Sejarawan J.G.D. Kasparis memperkirakan pendiri Borobudur adalah Raja Mataram kuno bernama Samaratungga, dipimpin arsitek bernama Gunadarma pada tahun 824. Candi ini berada di Jawa Tengah. Candi ini dahulunya merupakan muara dari berbagai aliran sungai, namun karena tertimbun endapan lahar, kemudian menjadi daratan. Terdapat banyak makna di balik struktur candi ini. Di candi ini terdapat 2.672 panel relief yang apabila disusun berjajar, panjangnya mencapai 6 km. UNESCO mengakui serta memuji Candi Borobudur sebagai salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Pada awalnya, candi ini diperkirakan sebagai tempat pemujaan. Namun, sejak pertengahan abad ke-9 hingga awal abad ke-11, Candi Borobudur menjadi tempat peziarah umat Buddha dari Cina, India, Tibet, dan Kamboja. Nah, berikut detail bangunannya. Pada tahun 1814, Thomas Stanford Raffles menemukan Borobudur, namun dalam kondisi rusak, dan memerintahkan supaya situs tersebut dibersihkan dan dipelajari secara menyeluruh. Oh iya, keberadaan Borobudur sebenarnya telah diketahui penduduk lokal di abad ke-18 loh, di mana sebelumnya tertimbun material Gunung Merapi. Proyeksi restorasi Borobudur secara besar-besaran kemudian dimulai dari tahun 1905. Restorasi 1 dimulai pada Agustus 1913 sampai 1983 dengan bantuan dari UNESCO. Pada tahun 1970-an, pemerintah Indonesia dan UNESCO bekerja sama untuk mengembalikan keagungan Borobudur dengan memakan waktu 8 tahun. Akhirnya, pada tahun 1991, Borobudur ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Nah, berikut tokoh yang terlibat dalam usaha rekonstruksi. Kita patut menghargai usaha mereka ya, mengingat berbagai kendala dan kesulitan yang mereka hadapi. Monumen ini adalah tempat suci dan berziarah kaum Buddha. Para arkeolog menyatakan bahwa Candi Borobudur dikelilingi oleh gambar-gambar atau relief yang merupakan satu rangkaian sebuah cerita Buddha. Pembacaan dimulai dari kiri sampai kanan pintu gerbang sisi timur di setiap tingkatnya. Tingkat 10 candi melambangkan 3 divisi di sistem kosmik agama Buddha, dan hakikatnya merupakan tiruan dari alam semesta, yaitu 1. Kamdhatu atau dunia keinginan, 2. Rupadhatu atau dunia berbentuk, dan yang ketiga Arupadhatu atau dunia tak berbentuk. Teks ini termasuk teks cerita sejarah non-fiksi yang jenisnya termasuk catatan sejarah. Mengapa termasuk non-fiksi? Karena pengertian catatan sejarah itu sendiri adalah teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang memiliki latar belakang sesuatu mempunyai nilai sejarah. Dalam teks Candi Borobudur ini terdapat salah satu bukti atau fakta berupa prasasti yang dianalisis oleh seorang sejarawan. Secara umum, struktur teks cerita sejarah diawali dengan orientasi, yaitu penjelasan singkat tentang topik terkait. Orientasi. Bagian orientasi terletak pada paragraf ke-1 dan ke-2 pada teks tersebut. Lalu diikuti dengan urutan kejadian.
yang berisi rincian dan biasanya disajikan secara kronologis. Urutan peristiwa. Urutan peristiwa pada teks tersebut terdapat pada paragraf 3 dan paragraf 6. Lalu ditutup dengan reorientasi, yakni komentar penulis terkait topik sebagai opsional. Namun, pada teks ini, bagian struktur sifatnya tersirat, tapi dapat Anda pahami jika membacanya dengan baik. Reorientasi. Reorientasi pada teks tersebut terdapat pada paragraf ke-11. Yang keempat, kebahasaan. Pertama, menggunakan kalimat bermakna lampau. Contoh, keberadaan Borobudur sebenarnya telah diketahui penduduk lokal di abad ke-18 yang sebelumnya tertimbun material Gunung Merapi. Yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Contoh, pada awalnya, candi ini diperkirakan sebagai tempat pemujaan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Contoh, Sir Thomas Stamford Raffles menemukan Borobudur pada tahun 1814 dalam kondisi rusak dan memerintahkan supaya situs tersebut dibersihkan dan dipelajari secara menyeluruh. Yang keempat, menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Contoh, para arkeolog menyatakan bahwa Candi Borobudur memiliki 1.400 rangkaian relik di samping tembok dan anjungan. Yang kelima, menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contoh, kita patut menghargai usaha mereka memimpin pemugaran candi mengingat berbagai kendala dan kesulitan yang dihadapi tidaklah mudah. Yang keenam, menggunakan kata sifat. Contoh, monumen ini adalah tempat suci dan tempat beribadah kaum Buddha. Sekian presentasi dari kami, terima kasih bagi yang sudah menyimak. Saya Nadia dan kelompok 3 pamit undur diri, dadah!